Duar, viral Abu Janda hilang dari sosmed setelah rekaman bayar buzzer Prabowo bocor. Deddy Siregar, cari pelakunya, jangan-jangan diculik. Abu Janda jadi senyap gitu ya. Story gak ada, postingan gak ada. Orang-orang jadi tanya tuh, Abu Janda kemana ini? Ya, karena kalau Abu Janda beda lagi. Ini dia menjadi senyap dan kemudian jadi nggak muncul-muncul lagi setelah rekaman soal percakapan dia dengan seseorang yang mengajak relawan Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto gitu ya. Itu jadi viral dan kemudian dibocorkan oleh Mas Yusuf. Dibocorin. Nah, setelah video rekaman, bukan video percakapan itu muncul gitu ya, ini Abu Janda jadi nggak posting lagi. Jadi postingan terakhir itu 6 hari yang lalu. Sudah rajin berkampanye, jadi Bapak ini sudah punya pemilih yang militan, yang loyal. Tinggal nambah sedikit lagi, dan itu adalah dari pemilihnya Pak Jokowi, Pak. Masukkan aja ke sini. Ambil pemilih-pemilih Pak Jokowi, kalau nggak bisa, bajak, Pak. Ya, soal bajak-membajak pemilih, bajak-membajak influencer, bajak-membajak relawan ini. Oh, saya jadi ingat Abu Janda ya. Ya itulah mungkin karena strategi lain nggak bakal sanggup. Strategi satu-satunya adalah menempel ke Pak Jokowi, maka kemudian Prabowo ini kemana-mana ikut Pak Jokowi. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Bikin geger lini masa hari ini, Permadi Arya alias Abu Janda menghilang dari sosial media. Lantas siapa yang memviralkan Abu Janda hilang? Ternyata kabar menghilangnya Abu Janda diposting oleh pegiat media sosial yang dulu akrab dengan yang bersangkutan, yakni Denny Siregar. Penelusuran tribuntimur.com, tampak Denny Siregar memposting foto Abu Janda di Instagram @denny_siregar Kamis 5 Oktober 2023. Foto tersebut lebih menyerupai selebaran pengumuman kehilangan. Pasalnya di bagian atas foto tertera tulisan hilang font berukuran besar. Di bagian bawah foto tertulis, Permadi alias Abu Janda hilang dari sosmed setelah rekaman pembicaraan soal jalur Hasim atau Dasko bocor. Kok postingan ini menghilang ya? Apa ada by name by address? Tulis Denny Siregar pada caption dikutip tribuntimur.com. Rupanya postingan Denny Siregar sebelumnya tentang Abu Janda menghilang. Kini Denny Siregar kembali mempostingnya. Postingan Denny Siregar langsung mendapat respon dari netizen. Hingga Jumat 6 Oktober 2023 pagi, postingan Denny Siregar tentang Abu Janda sudah mendapat lebih 9.067 likes dan 1.014 komentar. Berikut beberapa komentar netizen dirangkum tribuntimur.com. Tolong pasang iklannya di media elektronik bang, takut kenapa-napanya, sartar jalurnya, emoji tertawa. Tulis pemilik akun @nandang_reborn. Nah, aku tadi siang lihat postingan-postingan Bang Denny kok pada hilang, termasuk yang sama Om Wowo pakai peci. Sempat tanda tanya sih dalam hati, terus buka 2045 TV, Bang Denny ngebahas TikTok online shop, lalu buka IG ini. Berarti benar ya bang, postingannya tadi sempat ngilang. Semoga Permadi masih sehat, nggak masuk karung goni aja bang, gara-gara bongkar muatannya viral. Tulis pemilik akun @tamijpay. Padahal tadi yang komen udah 1000 lebih bang, kok bisa ngilang ya bang? Nggak bahaya ta? Tulis pemilik akun @may_yuyun. Tenang bang, akun bininya masih belum ada berita duka. Tulis pemilik akun @garuda_putri8. Mungkin di take down sama pihak IG bang, melanggar mungkin karena mukanya ngeselin. Tulis pemilik akun @tambaira. Memang cukup mengagetkan ya, kok tiba-tiba menghilang. Padahal beberapa waktu lalu Abu Janda vokal sekali membalas postingan-postingan para relawan dan pendukung Ganjar. Tapi kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Abu Janda hilang bak ditelan bumi. Apakah habis kena lempar HP atau diculik? Ngeri. Publik ini sedang ramai membicarakan soal dugaan bocornya percakapan antara Permadi Abu Janda Arya, salah satu buzzer andalan kubu Prabowo yang terdengar sedang menawarkan untuk bergabung menjadi relawan Prabowo dari jalur Sufmi Dasko, elit Partai Gerindra. Hanya lucunya, mereka yang ingin ditarik oleh Abu Janda untuk menjadi pemilih Prabowo itu seperti tidak diperbolehkan memilih atau bergabung lewat Hasim atau Jojo Hadikusumo yang tak lain adalah adik kandung dari Prabowo Subianto. Makanya tak heran jika lantas beredar postingan dan meme sindiran yang salah satunya digambarkan seperti rambu lalu lintas yang berisikan nama Hasim dan Dasko yang langsung mengingatkan saya akan petunjuk jalan. Lurus ikuti lampu dan belok kiri jalan terus. Kabarnya, Abu Janda berusaha membantah beredarnya rekaman itu yang jelas terdengar suaranya sedang bernegosiasi dan merayu calon korbannya agar mau mengikuti dirinya untuk memperkuat barisan kubu Prabowo lewat jalur Dasko.
Mungkin jalur Dasko menyediakan fasilitas yang lebih mewah dan menggiurkan daripada jalur Hasyim. Meskipun berstatus sebagai adik Prabowo, ngeles terus saja Bang Permadi sampai habis tenagamu. Kita mau lihat seberapa tahan Permadi Arya membantah dan melawan bocornya percakapan transaksional itu. Yang semakin kesini cara yang dipakai kok semakin menunjukkan kekhasan kubu Prabowo dalam respon berita negatif yang mengarah ke mereka. Coba deh, jurnalister cari kemana kira-kira Abu Janda gini? Jangan-jangan, ngeri, jadi ingat Orba deh. Coba bayangin aja gimana ngamuknya Om Wowo setelah beredarnya rekaman suara beberapa waktu lalu itu. Ibarat rahasia penting perusahaan, lah kok bocor. Jadi, bagaimana menurut Anda? Panik bukan main, 2 kader jadi tersangka korupsi, Surya Paloh ditagih bubarkan Nasdem, malah ngeles dan bersilat lidah. Bagus ini pertanyaan untuk klarifikasi. Ada rekam jejaknya ucapan itu? Ada? Coba bacakan. Republika yang menulis Republika dan ditanya oleh Republika. Kapan saya bicara, kepada siapa saya bicara, di mana audiens? Enggak demikian meaningnya. Enggak ada lebih tolol. Ketua umum partai mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partai dibubarkan. Enggak, itu dia salah. Karena memang tidak ada itu. Meaningnya bukan begitu. Jadi makna yang sesungguhnya bukan itu. Spirit semangat kita untuk anti korupsi nggak ada artinya kalau kader kita jangan bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Padahal itu cuma bungkus saja untuk menutupi betapa kotor dan joroknya mereka. Lagian kalau saya melihat pembelaan Anies Baswedan, Surya Paloh dan Partai Nasdem yang mati-matian membela koruptor hanya karena si koruptor ini berasal dari partainya, saya malah jadi waspada. Kalau Anies menang dan nanti Nasdem berkuasa, jangan-jangan nanti mereka akan menutupi perilaku korupsi mereka secara berjamaah dan terus-menerus mempolitisasi hukum untuk kepentingan pribadi mereka. Serem ah. Jangan sampai Anies dan Partai Nasdem berkuasa, bisa rusak negara ini sama mereka. Dan yang terakhir, Pak Surya Paloh pernah berjanji kalau kadernya ketahuan korupsi, dia akan membubarkan partainya. Beneran nih Pak SP? Syahrul Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementan lainnya menjadi tersangka. Seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa bagi Nasdem setelah kasus Johnny G. Plate kemarin. Harusnya dilakukan pembenahan besar-besaran, bukan akhirnya malah terjadi lagi hal seperti ini. Kita masih ingat pidato Pak Surya Paloh yang mengatakan, jika ada kadernya yang korupsi, maka partai akan saya bubarkan. Nah, ini sudah sekian kali, bahkan 2 menterinya terkena kasus korupsi. Apakah akan dibubarkan? Contoh misalnya nih, entahlah apakah ini berhubungan dengan kasus food estate atau tidak. Tapi kalau kita melihat kasus food estate misalnya, Pak Prabowo ya di Kemenhan ini mendapat kepercayaan khusus dari Pak Jokowi untuk menjalankan proyek ini ya. Tapi kemudian berantakan, tidak berjalan. Sementara dalam pidatonya setiap hari kita dengar Pak Prabowo ini berpidato bahwa dia ingin berkuasa atas izin rakyat supaya tidak ada korupsi, tidak ada kelaparan dan seterusnya. Bagaimana kita akan percaya bahwa seorang pejabat tidak akan melakukan korupsi, tidak akan melakukan pelanggaran dan tidak membiarkan rakyatnya kelaparan kalau proyek yang jelas-jelas untuk ketahanan pangan, menanam singkong saja berantakan dan uang yang 1 sekian triliun itu entah kemana. Hai, selamat datang di channel Jurnal 45 bersama JJ. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklarifikasi pernyataannya beberapa tahun lalu yang menyebut bakal membubarkan Nasdem jika ada kader yang korupsi setelah beberapa kadernya terjerat dugaan korupsi seperti mantan Menkominfo Johnny Plate dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ia mengatakan pernyataan itu salah dan maknanya berbeda. Paloh mengatakan bahwa nggak demikian meaningnya, nggak ada yang lebih tolol dari ketum partai yang mengatakan kalau ada kader partai yang korupsi, partainya dibubarkan. Bodoh dia.
Surya Paloh mengaku pernyataannya itu hendak menegaskan semangat anti korupsi yang diusung Nasdem, bahwasanya Paloh ingin kader Nasdem tidak melakukan tindakan korupsi.